الله لا ويقول حامد بخت من مثلي مرتبط بالرجال اللي في تريم أهلي سلسلة علوية من بني علوي مسلسلة منهم أسانيد أهل إلى خير محمود وأشرف علوي أمدونا مدد يا قلب علوي. Baitul Mahallul Ibadah, rumah mereka. Yang kedua, apa? Madrasah. Rumah mereka itu adalah pesantren, Pak. Rumahnya penduduk kota Tarim itu pesantren sebelum pesantren. Bayangkan, di daerah Hadramut itu ada daerah namanya Subeh. Desa namanya Subeh. Itu 40 anak gadis. 40 anak gadis, berarti di bawah 14 tahun masih. 40 anak gadis hafal kitab Al-Irsyad li Ibn Mukri. Ada kitab namanya Irsyad li Ibn Mukri, karangan Imam Ibn Mukri. Ini hafal, Pak. Al-Irsyad itu kitab VG yang sangat digandrungi oleh para habaib. Ini anak gadis satu daerah, 40 anak gadis hafal kitab Al-Irsyad. Karangan Syekh Ismail bin Abu Bakar Asy-Syaraji. Hafal kitab 40 anak gadis. Kenapa? Rumah mereka adalah madrasah sebelum madrasah. Yang ketiga, rumah mereka Baitul Ilm, sumbernya ilmu. Jangan dikira wanita kota Tarim itu nggak punya sanad. Nanti ketik di Google. Itu ada syekh namanya Syekh Ahmad bin Muhammad Siddiq Al-Ghumari. Ahmad bin Muhammad Siddiq Al-Ghumari, muhadits. Salah satu gurunya adalah 3 wanita kota Tarim. Jangan dikira wanita itu nggak punya sanad. Lah, di Hadramut itu ada peribahasa. Apa peribahasanya? Kam min gussatin afdalu minal lihya. Berapa banyak gelungan rambut lebih baik daripada janggut. Gelungan rambut itu siapa? Wanita. Janggut orang laki. Berapa banyak wanita lebih hebat daripada orang laki. Jenggot itu doh, tapi tidak punya ilmu. Wanita kota Tarim ini lihat. 3 wanita guru daripada Syekh Ahmad bin Muhammad Siddiq Al-Ghumari. 1, Khadijah binti Muhammad bin Ahmad Al-Muhdar. Khadijah binti Muhammad bin Ahmad Al-Muhdar. Yang kedua, Sida, Hababah Sida binti Abdullah bin Husain bin Tahir. Yang ketiga, Fatimah binti Abu Bakar bin Abdullah bin Umar bin Yahya. 3 wanita ini mendapat punya sanad dari abahnya, dan Syekh Ahmad Siddiq Al-Ghumari ngambil dari perempuan ini. Dicari, Pak, dulu rumah-rumahnya wanita itu didatangi, diambil sanad ilmunya. Sampai ada salah satu wanita dari bangsa Al-Amudi nulis caranya minhaj. Di akhir dia minta maaf kalau tulisanku ini, salinanku ini kurang bagus. Kenapa? Karena aku nulis sedang nyusui anak, kadang rewel, goyang-goyang, kecoret-coret. Nyusui anak sama nyusui ilmu. Nyusui anak sambil ngarang kitab. Yang keberapa? Yang keempat, wanita kota Tarim, rumahnya apa? Baitul Adab, rumah sopan santun di kota Tarim itu. Sampai dikatakan ada seorang anak, dia ini ketawa, umur 9 tahun. Ketawanya itu sampai keluar suara. Sampai keluar suara. Nangis. Ibunya nangis mengatakan, "Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Laqad asbaha buyutuna syabihan bil aswaq." Ya Allah, nangis. Laqad asbaha buyutuna syabihan bil aswaq.
Ya Allah, punya dosa apa aku ya Allah? Ditanya, kenapa Bu? Rumahku sekarang mirip dengan pasar. Ketawa, nggak ada aturannya ya Allah. Nangis. Akhirnya apa? Tobat, tobat Bu, tobat. Tobat. Pembantunya tiap hari, mudah-mudahan tobatnya diterima, mudah-mudahan tobatnya diterima. Setiap hari ngingetkan si anak supaya nggak ketawa lagi. Pernah satu saat ini anak ngambil minuman tangan kiri. Dari pengennya teh, orang dulu itu kalau minum teh itu istimewa. Ambil tangan kiri diminum. Ketika minum, ibunya langsung mukanya merah, seraya mengatakan bahasanya, ala finjan syahi doyakta adabin nabawi. Apa karena syahwatmu ingin minum secangkir teh, kau sia-siakan sunnah Rasulullah sampai minum tangan kiri? Nah, ini pendidikan. Rumah mereka adalah rumah sopan santun. Yang kelima, rumah Kota Terim. Apa? Masnaul Aulia, pencetak daripada para wali. Itu rumah mereka. Rumah mencetak para wali. Ketika para habaib ditanya bahwasannya habaib itu ngarang kitabnya telat. Ketika ditanya kenapa tidak membuat madhab, padahal para habaib kibar semua. Habib Umar Al-Muhdar itu apal kitab Minhaj seperti kita apal Fatihah. Ya apa kita apal Fatihah? Sholat sama tidur, iku Fatihah iku sih lancar, mbik ngantuk-ngantuk. Kenapa? Dari apalnya kita Fatihah. Habib Umar Muhdar baca Fatihah baca Minhaj apalnya seperti Fatihah. Beliau mengatakan bahasanya kita nggak perlu buat madhab. Kita sudah cocok dengan madhab Syafi'i yang ada di pemikiran para habaib, cocok, sudah ikuti. Ngarang kitab, ketika dilihat Ihya Ulumuddin, sebagian besar adalah seperti apa yang ada dalam pemikiran mereka, mereka terima Ihya Ulumuddin. Ketika ditanya, ya habaib, kenapa kamu nggak ngarang kitab? Dijawab oleh mereka, nahnu la nu'alliful kutub walakin nu'allifur rijal. Kami nggak nyetak kitab. Kalau nyetak kitab perlu ada yang baca, tapi kami mencetak para wali. Sampai dikatakan di Kota Terim, ma yuhammim syaribuh illa wagudu mukashif. Nggak ada anak kecil di Kota Terim yang tumbuh kumis kecuali sudah jadi wali Allah. Faqihil Muqaddam punya anak namanya Alwi Al-Ghuyur. Cilik, Pak, kecil. Sampai mengatakan Faqihil Muqaddam ngomong sama anaknya Alwi, ya Alwi, matarofi jabini abik. Orang itu celaka atau tidak kan dari dahinya ini. Kata Faqihil Muqaddam sama anaknya, hey Alwi, apa yang kau lihat di dahi ayahmu? Apa kata Sayyidina Alwi? Ya Abah, aku melihat di dahimu maktub la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Ya Abah, aku lihat di dahimu Sa'id, Sa'id, Sa'id. Beruntung, beruntung, beruntung. Masya Allah. Makanya Masya Allah, para habaib dulu tuh wanitanya Masya Allah. Sayyidina Syekh Abu Bakar bin Salim, Bahril Ma'alim. Syekh Abu Bakar bin Salim yang hebatnya kayak gitu. Syekh Abu Bakar ini kalahnya sama orang perempuan. Sayyidina Syekh Abu Bakar bin Salim. Apa kata beliau? Ittola'tu hal kulli wali illa imra'ah min al-maula khele. Kata Sayyidina Syekh Abu Bakar bin Salim, aku yang magomku sudah gini, aku ini masih lihat di atasku ada perempuan. Loh, totok kene ipai. Bangsa maula khela. Di atasnya Syekh Abu Bakar bin Salim. Apa kata beliau? Apa kata beliau? Wallah, makomku kalah sama perempuan ini. Aku gak bisa ngungguli dia, tapi aku harap anak cucuku bisa nikah dengan anak cucunya supaya dia ada hubungan musyawarah dengan aku. Allahumma shalli ala Muhammad. Hakadha Imamul Haddad. Apa? Yaitu adalah al-radha wal bika. Nah, yang kedua, pelajaran dari Imamul Haddad. Apa? Sadidul hiris ala tibai gadamin nabawi. Imam Haddad itu sangat pegang teguh dengan sunnah-sunnahnya Rasulullah. Sampai beliau mengatakan, ma min sunnatin sannaha Rasulullah illa waqad amiltu biha. Tidak ada satu sunnah Nabi yang aku dengar kecuali telah aku lakukan semuanya. Semua sunnah Nabi dilakukan, Pak, sama Imamul Haddad. Sampai dikatakan
qad amilna bi jami'i sunnatin nabawi walam nughadir minha syai'an gat siwa tabqiyati sya'r ala ras li'annahu sallallahu alaihi wasallam kanat lahu wafrah bainal jummati wal wafrah. Dikatakan bahwasannya, kata Imam Haddad, aku tidak pernah lepas daripada sunnah Nabi. Aku dengar sunnah Nabi, aku amalkan semuanya kecuali satu sunnah yang aku akhirkan. Apa? Yaitu memanjangkan rambut. Karena panjang rambut itu kan sudah dipakai syiarnya orang nakal. Ya, orang nakal syiarnya biasanya orang gondrong wis nakal, lah bisa. Menjadi simbol, ya sebenarnya nggak ada masalah. Gondrong itu sunnah, Pak. Tapi karena sebagian kelompok menggunakan gondrong sebagai aksesoris mereka, label mereka, logo mereka, maka Imam Haddad mengakhirkan. Sampai beliau Imam Haddad tidak meninggal dunia kecuali rambut beliau antara pundak dan telinga. Sampai orang tanya, gal Imam, kenapa baru sekarang kau akhirkan? Naam, karena ini sunnah Rasulullah yang terakhir yang aku amalkan sebelum meninggal. Karena ini sudah menjadi syiarnya orang-orang yang nakal, sehingga aku akhirkan sunnah tersebut. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Yang ketiga, pelajaran dari Imam Haddad. 4 pelajaran dari Imam Haddad. Yang ketiga, apa pelajaran dari Imam Haddad yang ketiga? Yaitu adalah at-ta'alluq ma'as shalihin. Hubungan kuatnya beliau dengan orang soleh. Imam Haddad ini sangat pegang teguh kepada orang soleh, Pak. Pegang teguh kepada orang soleh. Sampai dikatakan dari senangnya Imam Haddad, beliau itu mengatakan kepada santrinya, ana masrur lamma syabahtu Habib Abdullah Ba'alwi fi umur. Kata Imam Haddad, aku sangat senang karena aku punya kecocokan kepada Habib Abdullah Ba'alwi. Habib Abdullah Ba'alwi di atasnya. Apa kecocokannya? Ismuhu ka ismi. Nama Habib Abdullah itu sama dengan namanya. Abdullah Ba'alwi, ini Abdullah Al-Haddad. Wa ismu abi ka ismi abi. Abdullah Ba'alwi bin Alwi Al-Ghuyur. Aku Abdullah Al-Haddad, Abdullah bin Alwi. Ayahku sama dengan ayahnya. Wa ismu jidduh ka jiddi. Nama kakeknya Habib Abdullah Ba'alwi sama dengan kakekku. Abdullah Ba'alwi bin Alwi Al-Ghuyur bin Muhammad Faqihil Muqaddam. Aku Abdullah bin Alwi bin Muhammad Al-Haddad. Wa waladu kawaladi. Anaknya Habib Abdullah Ba'alwi sama seperti anakku. Habib Abdullah Ba'alwi punya anak namanya Ali Sohibud Darat tadi. Habib Abdullah Al-Haddad punya anak dikasih nama Ali juga. Atalallah umru wa atalallah umri. Habib Abdullah Ba'alwi dipanjangkan umurnya dan aku juga dipanjangkan umurku. Wa huwa a'ma wa ana kadzalik. Habib Abdullah Ba'alwi itu di akhir hayatnya buta, aku juga keadaanku buta. Cuman kalau Imam Haddad butanya itu di umur 4 tahun. Ada 2 versi yang pernah Anda dengar. Satu karena penyakit cacar di umur 4 tahun. Tapi Anda pernah dengar ketika di Hadramut dari sebagian para guru ada yang mengatakan sebabnya adalah Habibullah Haddad ini punya majadi apa jadi wong gini. Punya paman majdub. Bangsanya apa? Al-Habsyi. Karena tadi apa? Salma binti Idrus Al-Habsyi. Punya paman majdub. Imam Haddad ini dilihat mulai kecil ada cahayanya. Diambilkan minyak wangi, disoi minyak, Pak. Helem. Nur. Disirami. Itu minyaknya itu katanya kena matanya Imam Haddad sehingga menyebabkan kebutaan. Sebagian riwayat. Tapi yang masyhur adalah kena penyakit cacar sampai di umur 4 tahun itu kehilangan. Ketika kehilangan kehilangan penglihatan anak kecil ya, Bu. Diambil sama ibunya Hababah Salma ini dibawa ke gubahnya Habib Abdullah Al-Idrus. Dibawa ke gubahnya Habib Abdullah Idrus, ditaruh di gubahnya. Gal Habib, aku cinta kepadamu. Kau adalah aulia yang paling dekat dengan aku dan aku mendekatkan diri kepadamu. Aku punya anak, Habib. Tolong anakku ini, Beb, berikan nadrah. Sehingga Imamul Haddad mendapat barokah nadrah Habib Abdullah Idrus. Beliau lebih melihat dari orang yang melihat.
Ada orang ragu ke Imam Haddad. Kok bisa Imam Haddad ngarang kitab itu? Wong buta. Paling karangan santrinya di aku. Datang ke Imam Haddad. Akhirnya apa? Dikasih minum. Dikasih minum. Betul. Ketika mau diminum, dilihat Imam Haddad. Ini buta, jadi ngarang kitab. Akhirnya apa? Ketika betul minum, diminum. Hei, kalian kalau minum lihat dulu ada apanya di gelasnya. Dilihat ada lalatnya. Ya Allah, jadi ini mata dua deket gak ketok. Imamul Haddad kelihatan. Kenapa? Karena mata ini kalah canggih dengan mata yang ada di sini. Qulubul arifina laha uyunun. Orang soleh itu mempunyai mata batin. Tara ma la yara nadiruna. Memiliki mata batin yang mampu memandang sesuatu yang tidak bisa dipandang oleh mata manusia. Mata ini ketutup tembok gak kelihatan, tapi mata batin apa yang kamu lakukan kelihatan. Sebagian orang soleh didatangi, ada santri kadang di Hadramut, ada aja kadang anak-anak itu ngeranggar. Ada apa? Habis ini pengajian sama Habib ya apa ini? Saya baca dulu ya satar, ya satar, ya satar. Ono sing wudu ben ndak dibocok iki keadaan ati. Nah, akhirnya jadi Habib. Ye, kok ente baca ya satar? Ente mandi junub 3 kali anak tahu. Kenapa? Orang soleh itu punya pandangan. Punya pandangan yang mampu memandang sesuatu yang tidak bisa dipandang oleh mata manusia. Allahumma shalli ala Muhammad. Sallallahu alaihi Muhammad. Ini Habib Abdullah Al-Haddad ini sangat punya hubungan kuat dengan Habib Abdullah Al-Idrus. Sampai Imamul Haddad itu sholat 200 rakaat setiap habis ngaji, sholat di Masjid Kota Tarim 200 rakaat. Sebagian riwayat sholat 200 rakaat di Masjid Ba'alwi. Masjid Ba'alwi minta makomnya Habib Abdullah Al-Idrus. Minta makomnya Habib Abdullah Al-Idrus. Sehingga apa? Datang ke makamnya Habib Abdullah Idrus mengatakan bahwasannya sabaktumuna wal an sabaknakum. Hai Abdullah Idrus, kau dulu mendolai aku, sekarang aku yang mendolai engkau. Allahumma shalli ala Muhammad. Allah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Naam, ini hubungannya kuat dengan para salaf. Makanya perlu terutama para habaib, para alawin harus dong punya kuat hubungan dengan mereka para salaf. Sampai Habib Alwi bin Syahab beliau mengatakan, ini catatan penting untuk para habaib. Apa kata mereka? Lau ra'aita, kata Habib Alwi bin Abdullah bin Syahab, lau ra'aita aliman min al-Ba'alwi, jika kau melihat ada seorang habaib dari bangsa al-Ba'alwi, alim kabir, jadi ulama besar, indahu ibadah kathira, punya ibadah yang sangat banyak, wa qalbuhu ba'id fi ta'alluq bi salafi, tapi sayang hatinya lemah hubungannya dengan para salafnya. Alim, ulama, ibadahnya masya Allah, tapi hubungannya sama para habaib, sama para salafnya sangat lemah. Ma'ahfil bihi wala yartaqi darajatil ulya, maka orang kayak gini tidak bisa dibanggakan dan tidak akan bisa naik ke derajat yang sangat tinggi walaupun dia habaib. Wa aqallu minhu ilman, kalau ada seorang habib ilmunya sedikit. Wa aqallu minhu ibadah, ibadahnya sedikit. Gawiyu ta'alluq bi salafi, kuat hubungannya dengan para salafnya. Maka apa? Yarqad darajat, habib yang ilmunya sedikit, ibadahnya sedikit akan dikatrol oleh para salafnya, akan sampai kepada derajat yang sangat tinggi. Allahumma shalli ala Muhammad. Paham ya? Jadi kita perlu punya hubungan dengan dengan para habaib. Nah, yang terakhir sebagai penutup tentang pelajaran tentang Imamul Haddad sahibul jid wal ijtihad. Orang yang memiliki semangat. Bayangkan Pak, mata nggak kelihatan tapi bisa wali besar. Semangatnya Imam Haddad dikatakan bahwasannya kuntu fis sigar usalli mi'atir raq'ah fi kulli yawm fi masjid Bani Alwi. Aku setiap hari sholat 200 rakaat di Masjid Ba'alwi. Atlub minallah maqam Syekh Abdullah bin Abu Bakar Al-Idrus. Aku tiap hari sholat 200 rakaat minta makamnya Habib Abdullah Al-Idrus. Allah. Kata beliau apa? Madal umru fi sima'i kanzin ilmi wa ma zala ta'attashna ilaiha hatta ka'annana lam nasma'ha. Kata beliau, umurku habis
aku gunakan untuk mendengarkan daripada ilmu. Dan apa? Aku selalu haus dengan ilmu, sampai ketika ada orang nerangkan satu ilmu, aku mendengarnya seperti aku belum pernah mendengarkannya. Walaupun aku sudah mendengarkannya 1000 kali, tetap aku mendengarkannya seperti mendengarkannya pertama kali. Ini loh orang alim, ini loh santri. Ilmu cerita sudah disampaikan 100 kali, tapi masih dengarkan. Kalau sekarang kan enggak. Ono ustadz ceramah, ya Allah ceramah itu meneng. Semari biyen diucul meneng. Ini orang yang ini santri kayak gini, berarti santri yang punya masalah dulu di pondoknya. Santri nanggungi, lalu wala ale. Sampai dari semangatnya Imam Haddad kita lihat. Manahsib kitaban yujadu fi Hadramut bi asriha illa waqad tala'na aw waqafna wa sami'na minhu bihi. Kata Imam Haddad, aku nggak pernah dengar ada kitab baru yang ada di Hadramut, kecuali aku cari, aku harus dapat kitab itu. Kalau aku memang nggak bisa dapat, aku dengarkan orang, aku suruh baca untuk dengarkan apa yang ada di dalam kitab itu. Makanya di Hadramut itu ketika ayam syuyui komunis masuk, kitab-kitab di sana itu diambil, kitab-kitab diambil, dibuangi, Pak. Dibuangi, dibakar. Sampai pada saat itu dikatakan Imamul Haddad seandainya bahwasannya semua kitab yang hilang itu disebutkan oleh Imamul Haddad, ditulis lagi sama santri sampai memenuhi. Sing kitab hilang apa disebutkan sama Imamul Haddad. Allah. Allahumma shalli ala Muhammad. Sampai Al Habib Ahmad bin Zain, datuknya Habib Muhammad bin Idrus, Habib Ahmad bin Zain Al-Habsyi, beliau mengatakan beliau santrinya, santri ngatoknya Imamul Haddad, Habib Ahmad bin Zain, datuknya Habib Muhammad bin Idrus. Sampai kata Habib Haddad, atona halu Jailani fasarafna ila Ahmad bin Zain. Aku diberikan oleh Allah maqam Syekh Abdul Qadir Jailani, aku berikan kepada santri tercintaku Ahmad bin Zain. Sampai beliau mengatakan, ana mustamin, aku meninggal akan dalam keadaan tenang. Apa? Al Khalifah inda Ahmad bin Zain, penggantiku adalah Ahmad bin Zain. Allah. Sampai Ahmad bin Zain beliau mengatakan, ma ra'aitu wala sami'tu bi kitab yujad fi ayyufan minal ulum. Kata beliau, aku nggak pernah dengar kitab, aku nggak pernah lihat kitab dari semua segi ilmu apa kecuali Sayyidi, yaitu guruku Imam Haddad, telah membacanya atau mendengarnya dan mendapatkannya. Kenapa? Lisyiddati, dari kuatnya cinta beliau kepada kitab-kitab dan mutola'annya beliau kepada kitab-kitab. Sampai semua kitab, Habib ada kitab ini, sudah aku baca. Habib ada kitab ini, aku baru dapat. Habib ada kitab ini, aku pernah dengarkan dari fulan bin fulan. Ada Imamul Haddad. Jadi Allahumma shalli ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Ini pelajaran sedikit pelajaran tentang Imamul Haddad. 4 pelajaran daripada Al-Imamul Haddad. Mudah-mudahan barakah, mudah-mudahan manfaat. Ya Fatihal Bab ya Fatir, nas'alak nafhat قربية تمطر سحبها على قلبي يرقى مقامات علوية يا فاتح الباب يا فاطر نسألك نفحات قربية أمدنا مدد يا البعلوي أمدنا مدد يا البعلوي